Kalau yang sudah pernah laku itu dari 1 juta. Dari 1 juta Sampai ke 4,5 juta sampai 5 juta. Satu pesawat berapa lama bikin? Satu pesawat tuh kalau memang benar diselesaikan dalam 1 hari sebetulnya bisa. Satu hari selesai. Cuma khusus difokus ke pesawat. Iya, tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Iya, tapi karena Bapak kan gawe sambilan. Kalau sambilan bisa sampai 2-3 hari. 2-3 hari sampai 2. Dan para cucu atau kolot, ini saya berada di Desa Sungai Selan, dekat dengan pelabuhan Sungai Selan. Saya di rumah sosok yang sangat kreatif, inovatif, Kawan Yusah. Nah, kalau Kawan Yusah ini bahasa orang Bangka itu orang yang tidak bisa diam. Yo baik. Dan beliau ini pemusik, tukang pijat. Kalau di musik itu ini tuh. Nah, ini tukang pijat nih. Tukang pijat kalau hari Minggu beliau konser biasanya sebagai player. Tetapi beliau sudah menggeluti satu usaha kreatif, yaitu membuat pesawat dari barang bekas. Bukan sekedar pesawat, tetapi ini pesawat remote control. Nah, tadi kami ke tempat kerja beliau di samping rumahnya itu. Wah, itu banyak sekali pesawat. Jadi satu-satunya orang kaya di Bangka Belitung itu ya beliau. Henry Lee, Chandra Lee aja kalah ini. Nah, jadi beliau punya banyak pesawat. Nah, namanya Pak Suwandi. Iwan panggilannya. Iwan Odot. Kalau orang manggil loh. Nah, Pak Iwannya sudah lama geluti nih, Pak. Manuk pesawat nih. Sejak tahun 2010. Mulai ya 2010. Kok kepikir nak bikin pesawat itu cuma nih cerita? Pertama bikin layang-layang. Bikin layang-layang bentuk pesawat dengan ini kawan nih. Nih kawan. Sini duduk sini Bang. Nah, orang-orang kreatifnya harus semua. Nah. Oh sama ke siapa? Suparno. Pak Suparno. Kan jauh ya? Aslinya Bapak Jawa Tengah. Oh Bapak Jawa Tengah. Ibu asli Sungai Selan. Sungai Selan. Oh jauh Bangka gitu. Nah, jadi awal-awal dulu muat layang-layang. Layang-layang, ini bagian ngamplas. Oh, bagian ngamplas. Buatan badan pesawat. Terus bagian ngamplas, ini baru dilem kan. Dari bahan bekas, bahan dasarnya styrofoam. Styrofoam bekas kotak anggur. Nah, rodanya dari sendal. Dari sendal. Terus untuk landing gearnya tuh kita bikin dari payung bangun bekas. Oh, jadi payung bekas. Iya. Daripada dibuang. Nah, kepikiran untuk muat pesawat tuh apa yang ada di benak pertamanya sih iseng-iseng. Karena ngeliat di ini kan, ngeliat di media biasa kan, pesawat itu kan udah ada yang jadi dari bahan fiber kan, Nah, jadi kita ngeliat dari internet itu kan cara pembuatannya. Nah, jadi timbullah kreatif. Pembuatan ide-ide. Dan langsung bisa enggak waktu itu? Untuk apa gagal gitu? Kegagalannya sering. 1 tahun baru berhasilnya. Baru berhasil tuh. Baru berhasil sukses. Karena dari nol. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau nggak salah, maaf sebelumnya, Pak Suwandi ini hanya tamatan SMP. SMP. Cuma tamatan SMP. Tetapi kreativitasnya patut
kita apresiasi melebihi orang-orang kuliah. Ini yang saya suka ketika saya cari data tentang beliau. Belum kenal saya ini baru kali ini ketemu, tapi saya cari data. Ini ternyata orangnya tamatan SMP, tetapi daya pikirnya, kemampuannya melebihi orang-orang kuliahan. Nah ini menurut saya luar biasa. Nah Pacak Ngawi ini kan pakai remote itu kan nggak sembarangan. Nah, kalau cuma pesawat biasa oke lah, asal ada kawasan itu Pacak. Tetapi dengan remote dan pesawat bisa terbang itu kebetulan kerjanya di bidang elektronik, jadi main frekuensi, main sistem pemancar, transmitter, itu pemancar, itu kan remote menggunakan RF, radio frekuensi. Jadi kebetulan kita main frekuensi itu sejak tahun 84. Sejak tahun 84. Ini kameramen saya belum lahir loh, orang tuanya belum menang. Baru proposal. Iya, proposal. Terus? Ya, jadi pertama bikin pesawat terbang bukan pakai frekuensi 2,4 giga, pakai frekuensi FM, frekuensi modulasi yang biasa dipakai di pemancar radio FM. Iya, pemancar radio. Di samping itu kita juga menguasai radio SW, MW, FM dan televisi. Nah, jadi frekuensi 2,4 giga tinggal kita naikkan, tingkatkan. Setelah dicari ternyata ada jualnya di pasaran. Iya. Remote untuk jarak jauh kan. Dan remote-nya beli di mana? Jakarta ngirim. Jakarta, ada yang langsung dari Hong Kong. Ada juga. Nah, pesawat ini katanya dijual juga banyak. Ya. Pak Suandin jual. Nah, satu pesawat paling murah berapa? Paling mahal berapa yang pernah dibuat? Kalau yang sudah pernah laku itu dari 1 juta. Dari 1 juta Sampai ke 4,5 juta, sampai 5 juta. Jadi harganya 1 juta paling murah, paling mahal yang sudah pernah beliau jual itu 5 juta. 5 juta. Itu untuk jenis elektrik. Nah, 5 juta itu lah sudah engine. Kalau yang elektrik itu harganya sekitar 3 juta paling tingginya kan. Yang dijual. Nah, kalau yang sudah 4 juta ke atas itulah pakai engine, pakai mesin. Nah, kepikiran enggak misalnya nak muat sudah itu untuk di toko-toko mainan misalnya. Pengen, cuma kita ini Kendalanya? belum ada inspektor untuk pengeluaran dana. Iya, investornya lo masuk, nggak ada ada investor bantuan itu kan. atau bantuan dari pemerintah. Bahkan kalau bisa mungkin bisa buka toko sendiri misalnya kan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, bantuan dari misalnya investor mau berani. Nah, buat orang-orang yang punya duit, orang-orang seperti ini sebenarnya kalau di luar negeri ada orang kreatif itu, orang yang dipakai di luar negeri itu bukan orang-orang yang dengan ijazah loh ya. Tapi orang-orang yang kreatif itu dipakai. Otodidak. Orang-orang tidak perlu dia mau pinter sekolahnya, mau hebat pidatonya, mau apa, tapi kau buktinya apa? Nah itu biasanya diambil. Yang penting ada kemauan. Nah, sedangkan kita di Indonesia orang itu mau kerja mau apa? Lihat ijazahnya. Ijazah. Tamatan apa? Skill belum tentu. Skill belum tentu, makanya banyak koruptor. Karena ada punya skill tapi banyak keinginan. Nah, jadi sebenarnya orang-orang seperti ini kalau di luar negeri malah diambil oleh orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya perusahaan. Nah, sehingga untuk disalurkan lagi kan? Iya, untuk disalurkan bahkan dikembangkan. Ini dari barang bekas, nanti ada barang sendiri, barang khusus yang untuk membuat itu sehingga harganya pun lebih tinggi dan dipakai untuk kalangan-kalangan elit bahkan. Dari mulai kalangan bawah sampai kalangan elit ada jenisnya. Nah, jadi itu kendala ya di sini. Satu pesawat berapa lama bikinnya? Satu pesawat tuh kalau memang benar diselesaikan dalam 1 hari sebetulnya bisa. Satu hari selesai. Cuma khusus difokus ke pesawat. Iya, tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Iya, tapi karena Bapak kan gawe sambilan. Kalau sambilan bisa sampai 2-3 hari. 2-3 hari. Sampai 2. Alat-alatnya sederhana semua itu ya. Sederhana. Cuma pisau cutter, pulpen, penggaris, meteran, amplas, sama lem. Oh, Pak Erzaldi waktu masih jadi bupati, sekarang udah jadi gubernur itu. Pernah ngundang beliau untuk main ini di Kobar. Di Kobar. Pernah juga di Desa Melabun. Di Melabun sini, ya. 2 kali kan. Iya. Melabun sekali, Kobar sekali. Iya. Cuma kita rutinnya kalau untuk silaturahmi kawan-kawan mainnya di Pangkal Pinang. Oh, ada grupnya nih? Ada.
Komunitas. Apa namanya? Bangka Aero Modeling. Bangka Aero Modeling. Aero Modeling. Jadi Pak Suwandi ini jadi pecinta pesawat remote. Nah, sudah banyak sekarang. Udah banyak ya? Nah, jadi yang punya minat pengen lihat biasanya tiap minggu main kan terbangnya. Itu kalau udah di Pasir Padi, di Pantai Pukan atau di Mandara. Oh iya. Pintu air Mandara. Minggu itu. Minggu. Kalau minggu di Pantai Pukan. Kalau hari Sabtu di Mandara. Kalau ada yang pengen nonton melihat. Nah, satu pesawat itu kan dari barang bekas itu modalnya nggak seberapa ya? Modalnya yang besar tuh di mana? Lumayan cuma di remote. Karena remote-nya harganya jutaan juga. Ada ratusan. Sampai jutaan. Nah. Jadi mahalnya di remote. Nah, malahan ada yang sampai belasan juta. Itu remote apa mesin itu? Remote itu ya. Ya, ketinggian terbangnya berapa lama? Kalau yang sudah pernah saya bikin, itu jarak 300 meter sampai 2.300 meter. Wow. Jarak terbang. Jadi, sobat, orang kreatif seperti ini sebetulnya harus segera dilirik baik oleh pemerintah maupun investor. Dilirik orang-orang seperti ini, diberikan wadah, diberikan tempat, diberikan agar dia semakin berkembang. Kenapa orang Indonesia ini tidak berkembang? Karena wadahnya, perhatiannya kurang. Padahal orang Indonesia sangat kreatif. Ban yang tidak pacak dipakai di luar negeri, di Indonesia dipacak dipakai. Nah, mobil di luar negeri dibuang lah, dibuat penyet kan. Di Indonesia asa lagi ada ban, lagi ada mesinnya baca lagi berjalan. Hanya pakai kayu. Sawit. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu sangat kreatif, cuma tidak dikembangkan, tidak diwadahi. Jadi kreativitasnya ya mentan di situ lah, berhenti di situ. Nah, orang-orang kenapa saya datang jauh-jauh dari Pangkal Pinang ke sini? Karena saya membaca berita tentang beliau. Lalu saya cari informasi, kebetulan kameramen saya tahu juga rumahnya gini-gini, kata-kata oke kita datang, aku bilang. Karena hal yang kayak gini saya suka sekali ya. Kenapa? Yang kayak ginilah justru memicu generasi berikutnya dan membuat lapangan pekerjaan sendiri. Ngomong-ngomong, ini kopi bukan dipajang kan, bisa diminum kan? Oke, saya kira ada siapa tahu dipajang. Yang penting jangan mengandalkan pendidikan, asal ada kemauan pasti bisa. Jangan mengandalkan pendidikan. Jangan mengandalkan harta orang tua. Penting kerja keras dulu. Ada kemauan, ada ini kan. Ada kemauan, ada jalan. Kayak gini kan tanpa sekolah bisa bikin. Padahal nggak pernah diajar kan ya? Nah, musik juga otodidak. Jadi beliau ini tiap hari Minggu itu sebelum corona ini beliau selalu tampil konser, main musik, manggung. Regina Musik. Apa namanya? Regina Musik. Nah, Sungai Liat. Oh, jauh gelap. Kalau di Sungai Selannya Sinta Musik. Rajin namanya orang bini kan. Biduan ada nih, gara-gara PPKM ini apa tadi? Pagi-pagi ketemu mantan. PPKM katanya pagi-pagi ketemu mantan. Beliau ini bukan cuma sekedar bisa membuat pesawat, tetapi saya dengar itu selain pesawat apa saja, helikopter juga katanya. Helikopter. Speedboat. Bisa bikin speedboat, juga bisa bikin drone. Drone itu kalau harganya paling mahal yang pernah Bapak bikin berapa? Yang sudah pernah paling kita 3,5 sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 juta drone ya. Drone yang sudah lengkap GPS. Iya. Jadi kreativitas beliau luar biasa, patut kita apresiasi. Nah, ini kita mau melihat nanti bagaimana main pesawat remote. Jangan-jangan pesawatnya nggak bisa terbang ini gara-gara ada topolog ini. Karena kata beliau yakin banget ketika pertama bikin pesawat walaupun gagal akhirnya jadi terbang. Prinsip beliau gini, jangankan pesawat yang ada mesinnya, yang ada remote-nya, dukun saja cuma pakai baca mantra bisa terbang nih. Ini luar biasa menurut saya kalimat tersebut memotivasi kita. Dukun saja yang nggak punya mesin, yang nggak punya sayap bisa terbang cukup dengan baca mantra tadi ya. Tapi ini sebagai motivasi Pak Suwandi dan Pak Suparno untuk terus berkembang. Kita berharap beliau berdua ini dilirik, anak beliau aja, siapa nama anaknya?
Diki, mulai belajar juga Diki ya, bikin pesawat. Nanti cita-cita Pak Suwandi, kalau memang belum tercapai, insya Allah akan dicapai oleh anaknya. Biasanya banyak orang tua seperti itu. Ketika dia punya kemampuan, dia punya cita-cita tidak tercapai, tetapi percayalah nanti anaknya yang akan meneruskan dan akan membesarkan itu. Gitu. Pesantren dibangun oleh Trimurti Kuntor itu 3 orang. Masih biasa, tetapi ketika anak-anaknya yang mengembangkan. Nah, jadi membesarkan itu menjadi lembah makin hebat. Begitu juga nanti. Mungkin maaf Pak Suwandi tetap seperti ini. Tetapi ketika Diki nanti mengembangkan, bisa dia punya perusahaan untuk bikin pesawat remote control, bikin drone, bikin helikopter. Itu nggak menutup kemungkinan, semangat itu tetap harus ada. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Oke, kita hari enak malam kita bisa main take off. Take off. Nah, ini si Diki anaknya Pak Suwandi ini lagi main tuh. Pesawatnya terbang tinggi banget. Saya jadi tertarik. Pak, ini berapa harga kayak gini? Yang ini sekitar 2,5. 2,5 juta. Waduh, lumayan juga harganya. 2,5 juta, tapi memuaskan ini main. Ini ketinggian. Pakai baterai kan ini? Coba terbang maksimal ya. Baca memang ini keren. Landing. Kita bukan di lapangan. Iya, karena keren deh. Aman, Rin. Baterai ya, Mister? Ini Diki yang terbangkan pesawatnya tadi. Dan ini buatan dia sendiri, buatannya anak Pak Suwandi. Jadi hasil dari buatan Diki itu terbangnya sangat tinggi. Dik, ambil ilmu dari orang tua, semangatnya, ilmunya K yang akan mengembangkan. Kalau K yang mengembangkan, nanti insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Mbak K. Karena anak muda lah, ketika dia punya kreativitas, dia akan kembangkan. K, ambil ilmunya semua dari Mbak K. Ini keren. Ini buat diri kan? Terbangkan diri. Dan para cucu autokolog,
kreativitas bukan kaleng-kaleng oleh Pak Suwandi, Pak Suparno, dan Jiki. Luar biasa, ikuti terus channel Atok Kolop. Kami akan mendatangi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang Kawanyusa, orang-orang hebat. Seperti Pak Suwandi dan Pak Suparno serta Diki. Anak muda yang masih sekolah. Ikuti terus channel Atok Kolop, Kapot Ancok, like, comment, share, and subscribe. Mantap.